Dalam doaku subuh ini, kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas bening, siap menerima cahaya pertama, yang melengkung hening karena akan menerima suara-suara. Ketika matahari mengambang tenang di atas kepala, dalam doaku kau menjelma pucuk-pucuk cemara, yang hijau senantiasa, yang tak henti-hentinya, mengajukan pertanyaan muskil kepada angin yang mendesau entah dari mana. Dalam doaku sore ini, kau menjelma seekor burung gereja, yang mengibas-ibaskan bulunya dalam gerimis, yang hinggap di ranting, dan menggugurkan bulu-bunga jambu, yang tiba-tiba gelisah dan terbang, lalu hinggap di dahan mangga itu. Maghrib ini dalam doaku, kau menjelma angin yang turun sangat perlahan dari nun di sana, yang bersejingkat di jalan kecil itu, menyusup di celah-celah jendela, dan pintu, dan menyentuh-nyentuhkan pipi, dan bibirnya di rambut, dahi dan bulu-bulu mata. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret tahun 1940 dan meninggal di Tangerang Selatan pada tanggal 19 Juli 2020 pada umur ke-80 tahun. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka
Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya, yaitu SDD. Ia dikenal melalui berbagai puisinya mengenai hal-hal sederhana namun penuh makna kehidupan, sehingga beberapa di antaranya sangat populer, baik di kalangan sastrawan maupun khalayak umum. Puisi karya Sapardi ini menggambarkan pergantian waktu dari terbitnya fajar atau subuh hingga senja hari atau maghrib. Puisi ini menggambarkan seorang pemeluk agama Islam yang beribadah di subuh hari, siang hari, petang hari, dan senja hari. Kata yang digunakan untuk mewakili istilah beribadah adalah dalam doaku. Dan Sapardi memang benar-benar pintar dalam memilih kata-kata, hingga puisi ini bersifat universal. Bisa dibaca oleh siapapun dengan latar agama selain Islam. Namun bagi pembaca yang beragama Islam, tentu saja langsung akan tertuju dengan istilah sholat, yang juga adalah ritual berdoa kepada Allah dengan waktu yang telah ditentukan pelaksanaannya. Dalam agama Islam, istilah beribadah itu adalah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada bait pertama adalah penggambaran suasana subuh, di mana si aku khusyuk berdoa di tengah suasana subuh yang masih hening, sepi, dengan langit yang bersih, membentang luas dan siap menerima sinar matahari pertama kali. Si aku begitu takjub akan kebesaran Sang Pencipta dan yang maha memiliki langit di waktu subuh. Dalam bait kedua, menggambarkan waktu siang hari, waktu zuhur. Ketika matahari mengambang di atas kepala, si aku merasakan Sang Kholik begitu dekat dengannya. Seakan-akan ia menjelma pucuk-pucuk cemara yang selalu hijau. Angin yang mendesau memberikan kesejukan di tengah hari yang biasanya begitu panas. Namun dengan adanya pucuk-pucuk cemara yang hijau, seakan-akan semuanya menjadi segar dan sejuk. Pada bait berikutnya adalah gambaran suasana sore hari yang sedang gerimis. Angin yang mendesau di siang hari ternyata menandakan suasana yang hendak hujan. Si aku kembali berdoa di sore hari dan melihat ada seekor burung gereja yang hinggap di ranting pohon jambu. Burung gereja itu kehujanan di tengah gerimis dan tampak gelisah, lalu hinggap di dahan mangga. Burung gereja diibaratkan hidayah dari Allah oleh si aku. Ia hinggap dimanapun ia mau. Itu juga dengan hidayah akan turun kepada manusia yang berusaha dan Allah mengendakinya. Kemudian pada bait terakhir adalah suasana di senja hari, waktu maghrib, dan si aku kembali berdoa. Si aku merasa Sang Kholik begitu dekat dengannya dengan menjelma menjadi angin yang turun sangat perlahan, yang bersijingkat dan menyusup di celah-celah jendela dan pintu yang kemudian menyentuh dahi dan bulu mata serta rambut si aku. Kita membayangkan mungkin saja si aku sedang bersujud. Suasana yang hening dan damai membuat si aku dapat merasakan perjalanan angin menuju ke arahnya. Angin yang merupakan berkah dari Allah. Puisi Sapardi ini mengingatkan kita akan pentingnya waktu. Waktu yang tidak kita gunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan yang berguna, atau beribadah kepadanya akan menjadi sia-sia dan tidak menghasilkan apapun. Kita akan menjadi orang yang merugi. Masalah waktu memang sangat penting dalam agama Islam. Waktu adalah pedang. Jika kita tidak pandai menggunakannya, maka waktu itu akan melukai kita. Dalam Islam, waktu beribadah yang wajib sudah ditentukan, yaitu sholat. Di luar itu, umat Islam bisa menggunakannya untuk beribadah yang lain dan amalan soleh lainnya. Makna puisi karya Sapardi ini sebuah pencapaian seorang hamba yang tekun beribadah kepada Sang Kholik, menemukan kedamaian dan kekhusyukan. Bila kita analisis unsur-unsur intrinsiknya satu persatu, maka akan kita temukan permainan bunyi yang memukau pembaca. Coba perhatikan, larik demi larik puisi tersebut pasti terdapat permainan bunyi yang menarik. Dalam bait pertama misalnya,
dapat kita temukan paduan vokal A dan U. Paduan vokal A dan U ini menimbulkan suasana yang gembira namun tetap khusyuk. Begitu juga yang terdapat pada bait kedua, adanya paduan vokal A dan U. Irama yang ada dalam puisi ini juga menarik karena adanya perulangan bunyi yang berturut-turut dan bervariasi. Di antaranya sajak akhir, asonansi, dan aliterasi. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa puisi didominasi asonansi A dan U. Aliterasi yang ada dalam puisi ini tampak jelas pada bait kedua dan ketiga. Terasi eng dan en tampak jelas dalam bait puisi di atas. Dengan adanya aliterasi ini menimbulkan irama yang benar-benar membuat pembaca tidak bosan untuk terus melanjutkan membaca puisi ini. Sedangkan sajak yang paling banyak ada dalam puisi ini adalah sajak mutlak. Rima identik juga menghiasi puisi ini, yaitu antara bait pertama dan ketiga. Majas metafora banyak digunakan dalam puisi ini. Menjelma langit, menjelma pucuk-pucuk cemara, menjelma seekor burung geleja, dan menjelma angin. Majas personifikasi juga ada dalam puisi ini. Dalam bait kedua, ketiga, dan keempat pun terdapat majas personifikasi. Pilihan kata yang digunakan oleh Sapardi adalah kata-kata yang sudah kita kenal. Sangat sederhana memang dalam pilihan kata yang dipakai, tapi dengan diksi yang sederhana mampu menciptakan suasana yang bersahaja dan mampu membuat pembaca hanyut ke dalam puisi ini. Penggambaran waktu subuh yang damai dengan menggunakan kata langit yang semalaman yang tak memejamkan mata yang meluas bening. Begitu juga dengan penggambaran waktu siang hari, matahari yang mengambang tenang di atas kepala. Bahasa Sapardi banyak repetisi sehingga tampak memperjelas maksud yang ingin disampaikannya. Dalam satu bait banyak terulang kata-kata yang sama, namun dengan hal tersebut mampu menggambarkan suatu keadaan kepada pembaca. Bentuk tipografi puisi yang dipakai oleh Sapardi pun turut menyumbang dukungan terhadap kesatuan puisi ini. Setiap penggambaran waktu yang berbeda ditulis dalam bait baru, sedangkan baris di bawahnya ditulis menjorok atau menggantung ke dalam seolah-olah memberi penekanan pada awal bait di baris pertama begitu istimewa. Pengimajinasian juga begitu kuat dalam puisi ini. Pembaca seakan-akan merasakan apa yang dirasakan oleh si aku dalam doanya. Citraan perasaanlah yang mendominasi dalam puisi ini, dan hampir tiap bait terdapat citraan ini. Citraan perabaan terdapat pada bait keempat, menyentuhkan pipi dan bibirnya di rambut, dahi dan bulu-bulu mataku. Citraan penglihatan tampak pada bait pertama, kedua, dan ketiga.